Bisa dengar suara saya dengan bagus? Yuk, sebelumnya kita berdoa. Bisa dengar suara saya? Bisa ya? Ya oke, kita gambar nggak nampak? Harusnya nampak. Sudah. Ayo kita akan memulai. Suara mati aja semua ya. Bapak mati suaranya. Udah. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, ibadah kami lewat online ini tidak mengurangi sukacita kami ya Tuhan Yesus. Karena yang kami butuhkan adalah firman-Mu untuk menguatkan kami, agar kami memahami maksud tujuan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Jamah kami pribadi lepas pribadi, anugerah-Mu menyertai kami. Roh hikmah wahyu turun atas kami Tuhan Yesus. Agar kami ketika mendengar firman-Mu, kami memahaminya. Ketika kami memahaminya, kami mempercayainya Tuhan. Ketika kami mempercaya, sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Dengar ya. Kasih Tuhan, mungkin ini adalah minggu yang keempat kita beribadah secara online. Saya percaya ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita terus memperhatikan situasi dunia ini, terlebih-lebih bangsa kita belum tahu ini kapan akan berakhir. Tapi satu hal yang saya mau tahu pasti adalah kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amen. Apapun kondisi dan situasi kita. Karena kita tahu bahwa tanpa perlindungan Tuhan, saya sering katakan bahwa kita tidak mampu melindungi diri kita. Terlebih-lebih musuh kita yang sekarang ini adalah musuh yang tidak kelihatan. Jadi satu hal yang saya percaya bahwa saya ketahui dan saya yakini sekali bahwa musuh apapun itu termasuk maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah kemenangan demi kemenangan. Saya percaya bahwa apapun keadaannya saat ini, mungkin di luar sana ada begitu banyak ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran. Percayalah bahwa kita sebagai orang percaya tetap terproteksi dengan baik. Karena darah Yesus yang dicurahkan untuk memproteksi hidup kita, melindungi hidup kita. Mungkin sebentar lagi virus corona akan pelan-pelan berakhir. Yang menjadi persoalan mungkin akan timbul kekhawatiran yang baru. Kami mau makan apa besok, apa yang akan kami pakai besok. Tapi percayalah bahwa Yesus berkata bahwa Dia akan mensuplai kebutuhan kita, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, Dia akan selalu sediakan. Sehingga kekhawatiran itu tidak perlu melanda kita. Apapun yang kamu khawatirkan hari ini, serahkan itu kepada Tuhan. Maka saya percaya sekali bahwa Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan melengkapi kita. Karena percaya sekali lagi saya ingin katakan bahwa segala musuh kita telah dikalahkan Tuhan. Bahkan maut pun telah dikalahkan. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya akan membaca satu ayat firman Tuhan yang berkata di dalam Wahyu 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya di bawah pendakwa kita. Mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dengan kata lain, Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut, dan Alkitab berkata Dia telah melemparkannya pendakwa kita. Nah, hari-hari ini kita terus diintimidasi, termasuk orang percaya diintimidasi oleh yang namanya satu virus COVID-19 ini. Dan intimidasi itu terus berlanjut. Tetapi Alkitab sudah mengatakan bahwa pendakwa-pendakwa itu, intimidasi dari si jahat itu telah dilemparkan Tuhan di alam maut. Sehingga sebagai orang percaya, kita jangan terfokus kepada intimidasi itu. Sering saya katakan, mari kita berfokus kepada kuasa Tuhan yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan,
selama ini hanya kita percaya kepada Tuhan, bukan karena apa yang kita lakukan. Perlindungan Tuhan kepada kita bukan karena betapa salehnya kita, bukan karena betapa hebatnya kita. Bahkan kalau kita perhatikan hari-hari ini adalah banyak orang berusaha untuk beribadah sebaik mungkin. Karena mereka menganggap bahwa amal ibadah mereka menentukan mereka nanti bagaimana keadaannya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa kita bisa diselamatkan, kita bisa dipulihkan, kita bisa dijaga dengan baik. Itu bukan karena apa usaha kita dan bukan termasuk amal ibadah kita, tapi semata-mata pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Alkitab sudah mengatakan di dalam kitab Wahyu tadi bahwa dia telah mengalahkan maut dan dia telah melemparkan pendakwa-pendakwa kita. Nah, pendakwa kita hari-hari ini tidak lain adalah virus corona ini. Nah, saya mau pastikan jangan biarkan kita terus diintimidasi. Bangkitlah dan kita akan menjadi pemenang. Kita perlu bangkit dalam iman kita bahwa kita akan mengalahkan pendakwa itu, bahwa kita akan menghancurkan pendakwa itu. Hari-hari terakhir ini virus corona COVID-19 ini terus mendakwa kita. Seperti halnya bangsa Israel ketika bangsa Israel diintimidasi oleh Goliat selama 40 hari 40 malam. Dan pada saat itu bangkit seorang anak muda yang namanya Daud. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini anak-anak muda yang baru itu akan muncul kembali. Dan kita lah anak-anak muda yang baru itu yang akan mengalahkan intimidasi 40 hari 40 malam itu. Saya percaya bahwa pada saat ini ada sebuah iman yang baru akan timbul, ada iman yang baru yang luar perkasa akan bangkit untuk mengalahkan intimidasi itu. Sehingga kita tidak hidup lagi di bawah intimidasi, kita tidak hidup lagi di bawah ketakutan, tapi kita hidup di dalam roh yang berkemenangan. Karena kita berkata, Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tapi Dia akan memberi kita roh yang perkasa, roh yang berkemenangan, sehingga kita tidak akan mengalami ketakutan dan terintimidasi. Saya akan membacakan sebuah kisah Alkitab dari Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia menyambut pengintai itu. Nah, ini adalah kisah di mana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu bangsa Israel pada masa itu mengirim 12 pengintai, Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? 12 pengintai ini pulang dengan 10 orang mengabarkan kabar buruk. Kabar buruk yang disampaikan oleh 10 orang ini adalah mengatakan tanah Kanaan itu raksasanya besar-besar, bahwa kita seperti belalang. Itu ada sebuah kabar buruk yang disampaikan oleh 10 orang yang mayoritas 12 orang itu. Nah, hari-hari ini sepanjang 1-2 bulan terakhir ini kita terus mendengar kabar buruk, dan mayoritas orang bangsa di dunia ini mendengar kabar buruk itu dan mempercayai kabar buruk itu. Tetapi puji Tuhan ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, menyampaikan kabar baik bahwa kita akan menang karena Tuhan telah menyerahkan itu kepada kita. Tetapi Alkitab berkata semua bangsa Israel pada masa itu percaya kepada mayoritas, percaya kepada suara kebanyakan orang. Dan pada saat itu ada 10 orang yang mengatakan bahwa kita akan kalah, kita akan binasa, kita akan seperti belalang. Tetapi Alkitab berkata 30-40 tahun kemudian Joshua memimpin, dan Joshua mengirim 2 orang pengintai kembali mengintai daerah tanah Kanaan, dan di situ ketemu dengan seorang perempuan yang bernama Rahab. Rahab ini perempuan Sunda. Tapi Rahab percaya, dan Rahab berkata bahwa kami telah mendengar kabar itu, kami telah mendengar kabar bahwa Tuhan telah menyerahkan tanah ini kepada kamu semua. Dan ketika kami mendengar kamu bahwa kami menjadi gemetar, dengan jelas pada masa ketika 12 pengintai itu mengintai bangsa Israel, sesungguhnya itu bangsa Kanaan sudah ketakutan, bangsa Kanaan terintimidasi, tetapi hanya oleh karena ada 10 orang yang menyampaikan kabar buruk, sehingga yang terjadi adalah kebalikannya, bangsa Israel yang terintimidasi selama 40 tahun. Dan setelah 40 tahun kemudian, puji Tuhan, ada 2 orang pengintai yang datang, dan Rahab adalah salah satu perempuan. Sebagaimana kita ketahui, Alkitab mengatakan dia adalah perempuan sundal. Dia tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, tetapi dia pernah mendengar mujizat Tuhan yang terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia dengar bahwa laut terbelah, bagaimana orang dikalahkan, semua musuh-musuh dikalahkan dengan begitu mudahnya, dan dia tahu persis bahwa bangsa Israel telah menang, dan dia tahu persis karena yang mereka duduki sekarang telah diserahkan kepada bangsa Israel. Tetapi sayang sekali, mereka harus menunggu 40 tahun lamanya
karena terintimidasi oleh 10 orang itu. Nah, hari-hari ini kita melihat hal yang sama terjadi kembali, bahwa kita lebih cenderung mempercayai suara mayoritas yang mengatakan betapa berbahayanya kayak COVID-19 ini. Tetapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita semua, percayalah bahwa Tuhan yang kita percayai jauh lebih perkasa daripada intimidasi yang ada di luar sana. Nah, saya akan kembali membaca sedikit cerita tentang bagaimana kejadian ketika Rahab bersama dengan 2 pengintai itu di dalam Yosua 2 ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada mereka, kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kami menghidapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tebrau di depan kamu. Ketika kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tebrau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada raja orang Amori dan di semua sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas itu." Nah, kalau kita perhatikan di sini jelas berkata bahwa perempuan Sundal ini jelas mengerti bahwa seluruh bangsa Kanaan pada masa itu ternyata mereka gemetar, mereka ketakutan. Dengan kata lain saya mau katakan, yang terintimidasi itu adalah bangsa Kanaan pada masa itu. Tapi sayang, bangsa Israel terlalu mempercayai 10 kabar busuk itu. Bangsa Israel tidak mempercaya apa yang dikatakan oleh Joshua dan Kaleb, kena minoritas. Hari ini saya mau katakan, sekalipun di luar sana mayoritas bahkan seluruh dunia pun mengatakan bahwa betapa luar biasanya virus corona ini, berapa luar biasanya ketakutan-ketakutan, ditambah lagi nanti mungkin kekasih Tuhan akan mengatakan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai setelah ini. Percayalah, Tuhan selalu melindungimu, Tuhan selalu menjagaimu. Alkitab jelas mengatakan bahwa selama hampir 40 tahun, lebih kurang 38 tahun yang seharusnya mereka telah menang, tapi mereka butuh tunggu waktu sampai 38 tahun hanya semata-mata karena mereka lebih mempercayai kabar buruk daripada kabar baik. Hari ini saya mau katakan bahwa Injil kasih karunia, Injil Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan Yesus adalah kabar baik. Di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Kalaupun engkau hari-hari masih mendengar kabar buruk, singkirkan itu. Buang itu jauh-jauh dalam hidupmu. Mari kita selalu menjadi orang yang mendengar kabar baik. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah sama kami setiap orang yang menghadap kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah langit atas di bawah langit. Dengan kata lain, 40 tahun sebelum peristiwa perempuan Sundal ini bertemu dengan 2 pengintai itu, 40 tahun yang lalu, seharusnya bangsa Israel sudah bisa menduduki Kanaan. Kenapa? Kenapa 40 tahun yang lalu bangsa Kanaan telah tawar hati. Mereka begitu takut mendengar bangsa Israel, mendengar kabar tentang bangsa Israel saja mereka sudah ketakutan. Tetapi hari ini sama hal yang terjadi. Saya mau katakan hari ini, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gentar terhadap situasi saat ini. Engkau harus menjadi pemenang. Karena Alkitab sudah mengatakan bagaimana perempuan Sundal ini dibebaskan. Alkitab mengatakan bahwa kedua pengintai ini berkata kepada perempuan Sundal itu ketika mereka membuat perjanjian bahwa engkau harus mengikatkan sebuah tali termiji di jendela engkau. Tali benang kermiji berwarna merah, karena Alkitab katakan bahwa darahmu merah seperti dosamu merah seperti kermiji. Dengan kata lain, benang yang diikatkan di jendela itu adalah benang merah. Sama halnya ketika bangsa Israel dibebaskan Tuhan lewat kematian anak sulung. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel mengoleskan darah anak domba di pintu. Nah, kali ini Tuhan menyuruh perempuan Sundal ini mengikatkan kain kermiji di atas jendelanya. Dengan kata lain, itu adalah sebuah gambaran tentang kematian Yesus. Itu adalah gambaran tentang darah Yesus. Nah, kalau gambarannya saja bisa menyelamatkan perempuan Sundal ini, kalau gambarannya saja bisa menyelamatkan bangsa Israel dari kematian anak sulung, terproteksi dengan baik lewat gambaran itu, apalagi sekarang Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya telah tercurah di kayu salib, dan darahnya itulah yang hari ini sedang memproteksi hidupmu. Darahnya inilah yang sedang memproteksi hidup kita. Darah yang benar-benar bukan lagi sebuah gambaran, tapi yang sudah dicurahkan, sehingga Alkitab jelas berkata, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Kenapa? Karena
kekuasaan kegelapan, musuh telah dikalahkan. Nah, ketika Yesus bangkit dari kematian, musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut. Nah, kalau maut saja sudah dikalahkan, apa yang perlu kau khawatirkan? Hari ini saya mau katakan kepada kita semua, mari kita menjadi orang percaya yang selalu berkemenangan dan selalu percaya kepada penebusan kayu salib, sehingga engkau terproteksi dengan baik. Saya berdoa semoga di hari-hari ke depan kita bukan menjadi orang yang terintimidasi oleh bangsa Kanaan seperti terintimidasi oleh bangsa Kanaan. Saya mau kita menjadi seorang pemenang. Percayalah bahwa musuh sekarang sebenarnya musuh yang ketakutan, musuh yang terintimidasi, bukan kita. Tapi sayang, selama ini kita sudah terlalu banyak kita mendengar kabar buruk. Yang kita dengar adalah kabar-kabar negatif. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, mari kita bangkit, mari kita percaya kepada proteksinya Tuhan. Kalau benang kermiji yang diikat di jendela itu bisa menyelamatkan perempuan sundal ini, kalau darah domba binatang bisa menyelamatkan bangsa Israel pada masa itu, terlebih-lebih lagi darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Saya percaya dia bisa memproteksi hidupmu, dia bisa memproteksi anak-anakmu, dia bisa memproteksi cucumu, dia bisa memproteksi seluruh keluargamu. Sehingga saya percaya sekali di dalam nama Yesus, sehingga virus ini tidak akan terjadi dan virus ini tidak akan menghinggapi hidup kita. Saya percaya sekali bahwa Alkitab berkata, saya ulangi sekali pernah saya katakan, bahwa ketika Yesus lahir di kandang domba, itu adalah sebuah tempat yang tidak steril. Dan saya percaya di kandang domba itu banyak sekali kotoran-kotoran domba. Dan saya percaya juga begitu banyak virus yang ada di situ. Tetapi Alkitab tidak mencatat bahwa Yesus kena virus. Kenapa? Karena ada begitu banyak malaikat yang melindungi Yesus. Nah, hal yang sama seperti minggu yang lalu saya katakan, bahwa hari ini ada begitu banyak malaikat yang memagari engkau. Amen. Ada begitu malaikat yang melindungi kemahmu, kata Alkitab. Nah, kalau malaikat melindungi kemahmu, percayalah virus itu tidak bisa menghampiri kemahmu. Karena Alkitab berkata tidak ada satu virus pun yang bisa menghampiri kemahmu. Tidak akan satu musuh pun yang bisa menghampiri kemahmu. Untuk itu mari engkau lebih percaya kepada firman Tuhan daripada percaya kepada kabar buruk. Hari ini dan kita jangan pernah lagi, kita boleh mendengar tapi nggak boleh mempercayainya. Kita boleh berhati-hati tapi kita tidak boleh terlalu khawatir. Kita tidak boleh menjadi orang yang begitu lemah, tidak berdaya, seakan-akan mau kiamat. Percayalah bahwa ini pasti berlalu, badai ini pasti berlalu. Tuhan telah menang. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan, ketika Tuhan sebagai menang dan kemenangan itu sudah dia berikan kepada kita, kemenangan itu dia serahkan kepada kita, sehingga sebagai anak Tuhan saya percaya kita akan tetap berkemenangan. Berhati-hati, iya kita perlu berhati-hati. Waspada, iya kita perlu waspada. Tapi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir. Percayalah, engkau tidak akan mengalami apapun. Sekali lagi saya ingatkan bahwa banyak orang bertanya, apakah ini dari Tuhan atau dari si jahat? Saya rasa itu juga tidak perlu kita perdebatkan. Sering sekali saya katakan bahwa kalaupun itu dari si jahat, percayalah si jahat tidak bisa menyentuh hidupmu karena engkau terproteksi dengan baik. Kalaupun itu memang datangnya dari Tuhan, percayalah Tuhan tidak memberikan masalah ini, Tuhan tidak membuat masalah ini, Tuhan tidak menimbulkan COVID-19 ini untuk menyerang engkau. Kalaupun itu memang dari Tuhan, pasti dia akan menyerang orang fasik, bukan menyerang orang benar. Amen. Yang perlu engkau lakukan adalah hiduplah sebagai orang benar. Percaya senantiasa bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Bahwa percaya senantiasa bahwa engkau telah dipilihnya, engkau telah ditentukan menjadi pemenang. Bahkan Alkitab berkata engkau lebih daripada pemenang. Saya percaya bahwa oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita akan aman. Oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita akan sampai kepada finishnya nanti. Dan ketika sampai di finish, kita adalah sebagai pemenang. Karena saya percaya Alkitab berkata bahwa engkau bukan orang yang lemah, engkau adalah orang yang kuat. Engkau menjadi kepala, engkau bukan menjadi ekor. Percayalah bahwa Tuhan belum selesai sama dirimu. Tuhan akan terus bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kalau berhari-hari ini kita mengalami situasi seperti ini adalah sebuah proses perjalanan. Ini adalah sebuah pengalaman hidup kita. Tapi kita tidak boleh kalah dengan pengalaman. Kita harus menang atas pengalaman ini. Saya percaya oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita lebih daripada seorang pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan, kami akan seperti perempuan sundal itu ya Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengalami mujizat. Dia tidak pernah menikmati mujizat. Tapi dia percaya kepada Engkau.
Kami tidak mau seperti bangsa Israel Tuhan yang mengalami mujizat, yang terus menikmati mujizat, tetapi lebih percaya kepada kabar buruk daripada kabar baik. Hari ini Tuhan Yesus ajari kami agar kami senantiasa lebih mendengar kabar baik dari Engkau ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, lewat kematian-Mu di kayu salib, Engkau telah mengalahkan maut. Sehingga maut tidak bisa menyentuh hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya untuk hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Kebutuhan kami ke depannya, Engkau telah mempersiapkannya untuk kami. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang perlu kami khawatirkan. Karena Engkau asal mencukupi hidup kami dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Halo, shalom. Halo.